Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Gimana nih kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Udah pada sarapan belum nih? Pada lemes banget. Udah dong, Bu. Udah, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya siapa? Saya, Bu, Ilwan. Ya. Baik, Ilwan. Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Ilwan. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Untuk Sarah Aryu Ernawati Pasari, Bu, hadir? Hadir, Bu. Ilwan Aliansyah, hadir ya. Hadir, Bu. Nabila Alda? Hadir, Bu. Dian Safitri? Hadir, Bu. Baik, alhamdulillah kita pada hari ini hadir semua ya. Sebelum memasuki kepada materi yang baru, Ibu mau bertanya nih, kemarin kita bahas materi apa sih? Ada yang bisa jawab? Kemarin kita membahas materi tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik pemerintahan negara, Bu. Nah, pada materi tersebut, apa aja sih yang kita bahas kemarin? Seperti pada sila pertama, kita belajar tentang nilai ketuhanan, di mana warga negara Indonesia itu berhak untuk memeluk agamanya masing-masing, Bu. Seperti itu. Terima kasih Nabila atas penjelasannya. Betul ya apa yang disampaikan Nabila, bahwa kemarin itu kita membahas terkait nilai-nilai Pancasila dan praktik di birokrasi pemerintahan. Nah, ada yang tahu nggak kita pada hari ini akan membahas materi tentang apa? Sudah ada yang tahu? Belum, Bu. Ya, pada hari ini kita akan membahas terkait wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin bisa di-share screen dulu ya kepada yang bisa share screen. Bentar. Sarah bisa share screen? Ya, baik. Terima kasih, Sarah. Jadi, pada hari ini kita akan membahas terkait wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Slide selanjutnya. Baik, pada tujuan pembelajaran ini, setelah mengikuti proses pembelajaran, anak-anak atau peserta didik diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan alur sejarah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menjelaskan klasifikasi wilayah menurut Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982. Lalu yang ketiga, menjelaskan tentang batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu menganalisis dan menyimpulkan serta mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi diharapkan anak-anak pada hari ini untuk memperhatikan, menyimak, dan bertanya pada akhir penjelasan nanti ketika Ibu sudah menjelaskan. Dapat dipahami? Pahami, Bu. Baik, terima kasih. Untuk slide selanjutnya, dalam hal ini yang pertama yaitu memetakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama ada sejarah wilayah NKRI. Indonesia merupakan negara kepulauan atau archipelago yang memiliki wilayah lautan yang sangat luas. Seringkali juga Indonesia disebut sebagai negara maritim. Ada yang tahu nggak sih negara maritim itu apa? Mohon maaf bila salah ya, Bu. Setahu dia, negara yang maritim itu adalah negara yang terdiri dari banyak kepulauan. Gitu bukan? Ya. Betul apa yang disampaikan oleh Dian. Jadi negara maritim merupakan negara yang terdiri atas pulau-pulau. Nah, negara Indonesia ini negara yang terdiri atas pulau-pulau atau berbasis pulau-pulau atau perairan. Nah, pada negara ini berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia dan juga berada di antara benua Asia dan benua Australia.
Nah, kesatuan wilayah Indonesia ini mencakup kesatuan hukum, politik, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Nah, kesatuan wilayah negara Indonesia ini meskipun Indonesia berbeda-beda, maksudnya terpisah antara pulau-pulau, tetapi Indonesia menjadi satu kesatuan, yaitu Kesatuan Negara Republik Indonesia. Nah, Indonesia adalah negara kepulauan. Seperti hal yang sudah disampaikan sebelumnya, nah, hal itu ditegaskan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada undang-undang ini ditegaskan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara, yang dimana wilayah dengan batas-batas dan hak-haknya ini ditetapkan atau diatur oleh undang-undang. Kenapa sih harus ditetapkan atau harus ada undang-undang ini kayak gitu? Jadi undang-undang ini untuk mengukuhkan atau menguatkan dari eksistensi dari wilayah Indonesia itu sendiri. Kenapa harus dikuatkan? Karena hal itu untuk menghindari dari ancaman-ancaman dari luar maupun dari dalam. Misalnya ada ancaman seperti apa? Ada yang gerakan separatisme, lalu sengketa perbatasan antar negara, atau pendudukan oleh negara asing. Jadi, undang-undang ini hadir untuk menghindari hal-hal tersebut terkait permasalahan dari wilayah. Lalu berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, pada tanggal 13 Desember 1957, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan deklarasi Juanda. Ada yang tahu isi dari deklarasi Juanda apa? Ibu. Ya, Sarah, silakan. Deklarasi Juanda itu berisi bahwa segala perairan di sekitar dan di antara yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dan dalam daratan Republik Indonesia, pandang luas atau lebarnya adalah bagian dari wajar wilayah daratan negara Republik Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Ya, betul apa yang dikatakan Sarah. Jadi, berkat pandangan dari deklarasi Juanda ini, Indonesia memiliki tambahan wilayah sebesar 2 juta kilometer persegi beserta kandungan sumber daya alam di dalamnya. Jadi berkat deklarasi Juanda ini Indonesia wilayahnya bertambah ya. Terus selanjutnya yaitu menurut Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982, wilayah terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama zona laut teritorial, lalu zona landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif, di mana zona laut teritorial ini batas laut teritorial ialah garis hayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Lalu selanjutnya zona landas kontinen. Nah, landas kontinen ini merupakan dasar laut secara geologis maupun morfologis yang merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau dari sebuah benua. Nah, Indonesia ini terletak di antara 2 buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia. Batas landasan kontinen ini diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Lalu selanjutnya yaitu zona ekonomi eksklusif atau ZEE, di mana zona ekonomi eksklusif ini adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Slide selanjutnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang pertama yaitu batas-batas wilayah Indonesia di sebelah utara. Pada batas wilayah Indonesia sebelah utara ini berbatasan langsung dengan Malaysia bagian timur, atau di sebelah utara bagian Pulau Kalimantan. Nah, untuk wilayah daratnya ini berbatasan dengan Kalimantan, sedangkan wilayah lautnya sendiri berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Lalu selanjutnya batas-batas wilayah Indonesia di sebelah barat. Nah, pada wilayah sebelah barat ini berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Nah, tidak ada yang berbatasan langsung dengan wilayah barat, namun Indonesia dan India ini memiliki batas wilayah yang terletak di titik-titik tertentu di sekitar Samudra Hindia dan Laut Andaman. Nah, 2 pulau menandai perbatasan India dan Indonesia, yaitu yang pertama Pulau Rende di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Lalu yang selanjutnya batas-batas wilayah Indonesia di sebelah timur. Nah, pada wilayah timur ini berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Nah, wilayah Indonesia timur ini yaitu Provinsi Papua berbatasan dengan Papua Nugini bagian barat. Lalu batas-batas wilayah Indonesia di sebelah selatan. Nah, pada batas ini berbatasan langsung dengan Timor Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia, di mana NTT berbatasan dengan Timor Leste. Nah, Indonesia berbatasan dengan perairan Australia, dan pada tahun 1997 ini
menyepakati bahwa batas-batas wilayah negara mengikuti ZEE dan landas kontinen. Mungkin materi yang Ibu sampaikan hari ini hanya sekian. Slide selanjutnya. Jadi bagi anak-anak yang ingin bertanya, Ibu persilahkan. Ibu Nabila izin bertanya. Ya, silahkan Nabila. Ya Bu, saya mau bertanya. Dalam pembagian wilayah menurut Konversi Hukum Laut PBB tahun 1982, apakah ada perbedaan lain selain perbedaan batas laut? Nah, terima kasih Nabila atas pertanyaannya. Bagus sekali ya pertanyaannya. Nah, yang pertama, dari laut teritorial. Dalam wilayah ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin hak lintas damai, baik melalui alur kepulauan maupun tradisional untuk pelayaran internasional. Lalu yang kedua, pada landas kontinen. Nah, pada wilayah ini terdapat hak kebebasan berlayar dan penerbangan, kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut, lalu hak untuk menangkap ikan dan kebebasan melakukan riset ilmiah. Lalu yang ketiga yaitu zona ekonomi eksklusif atau ZEE, di mana dalam wilayah Indonesia ini mempunyai hak-hak berdaulat untuk eksploitasi, untuk eksplorasi, konservasi, dan pengetahuan sumber daya alam. Jadi apakah bisa dipahami Nabila? Bisa Bu, terima kasih. Lalu apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Dia izin bertanya Bu. Saya ulangi pertanyaannya, Bu. Ya. Selain adanya kekuasaan atau hak terhadap wilayah laut dan daratan, apakah ada kekuasaan untuk wilayah udara, Bu? Jadi selain wilayah lautan dan daratan, Indonesia juga memiliki kekuasaan atas wilayah udara. Wilayah udara Indonesia adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan Republik Indonesia. Nah, berdasarkan Konvensi Chicago pada tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasional, dijelaskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif. Di ruang udara yang ada di atas wilayah negaranya, negara kita mempunyai kekuasaan utuh atas seluruh wilayah udara yang berada di atas wilayah daratan dan di lautan. Jadi, selain wilayah lautan dan daratan, Indonesia juga memiliki kekuasaan untuk wilayah udara. Dan terima kasih. Ya, masih ada yang ditanyakan? Apa sudah cukup? Cukup Bu. Cukup Bu. Nah, dari materi yang telah disampaikan oleh Ibu hari ini, jadi Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak terkait tugas kelompok. Jadi, dalam kelas ini dibagi menjadi 2 kelompok. Lalu pertanyaan di bawah ini harus dibuat dalam bentuk paper. Mau paper singkat, mau panjang, itu dipersilahkan. Lalu dipresentasikan hasil diskusi kelompok di minggu depan. Apa aja sih pertanyaannya? Yang pertama yaitu identifikasi negara apa saja yang berbatasan langsung dengan wilayah daratan dan lautan di Indonesia. Lalu dari adanya negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, tentunya dari hal ini Indonesia pernah dong mengalami beberapa permasalahan. Lalu dari hal itu, sebutkan dan jelaskan secara singkat permasalahan terkait batas-batas wilayah yang pernah dialami oleh Indonesia. Misalkan, Indonesia pernah bermasalah terkait wilayah dengan Malaysia. Nah, itu dijelaskan bagaimana sih permasalahannya, bagaimana latar belakangnya, seperti itu. Lalu yang ketiga, dari permasalahan tersebut, jadikan studi kasus dan cari solusi yang menurut Anda tepat terkait permasalahan tersebut. Dapat dipahami? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan Nabila. Apakah terkait tugas paper ini ada maksimal minimal dalam penulisan kata atau halaman, Bu? Ya, baik. Terima kasih Nabila atas pertanyaannya. Jadi, untuk minimal halaman atau maksimal halaman itu dibebaskan asal dalam penulisan dari atau sistematika dari paper ini harus rapi, sesuai. Jadi misalkan rata kanan, rata kiri, fontnya sama, seperti itu. Dapat dipahami? Iya, Bu. Ya. Izin bertanya, Bu, boleh? Ya, Dian, silakan. Untuk pengumpulan paper sama PPT-nya itu terakhir kapan, Bu? Untuk pengumpulan yang terakhir yaitu H-1 saja tidak apa-apa. Nanti dikumpulkan kepada PJ kelasnya, ya. Dikirim melalui Google Drive saja. Kirim ke linknya kepada saya. Terima kasih atas
kontribusinya dan atas diskusinya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa mengerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.